Indonesia kini resmi bergabung dengan BRICS, aliansi ekonomi global yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keputusan ini dianggap sebagai langkah strategis yang dapat membuka peluang besar, namun juga mengundang risiko geopolitik yang tak kalah serius. Di tengah ketegangan dunia yang semakin meningkat antara negara-negara Barat dan Timur, apakah keputusan ini tepat? Akankah BRICS mengubah posisi Indonesia di panggung global? Video ini akan membawa Anda menelusuri setiap sudut pandang, dari manfaat ekonomi hingga tantangan diplomasi, dan mengupas apa yang sebenarnya Indonesia pertaruhkan di aliansi ini. BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, adalah aliansi negara-negara besar yang dibentuk untuk menciptakan tatanan dunia baru yang lebih inklusif. Aliansi ini lahir dari kesadaran bersama bahwa dominasi ekonomi negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, harus diimbangi oleh kekuatan negara-negara berkembang. Dengan total populasi lebih dari 3,2 miliar orang dan kontribusi hampir 25% terhadap PDB dunia, BRICS menjadi salah satu kekuatan global terbesar. Selain fokus pada ekonomi, BRICS juga berperan dalam reformasi tata kelola global, memperjuangkan perdagangan bebas yang lebih adil, dan mengembangkan teknologi bersama. Tapi bagaimana mekanisme kerja BRICS, dan apa dampaknya bagi negara anggota baru seperti Indonesia? Bergabung dengan BRICS bukanlah keputusan yang diambil tanpa pertimbangan. Bagi Indonesia, ada beberapa alasan strategis di balik langkah ini. Pertama, BRICS menawarkan akses ke New Development Bank, lembaga keuangan multilateral yang memberikan pendanaan murah untuk proyek-proyek pembangunan. Kedua, Indonesia berharap dapat memperluas pasar ekspor ke negara-negara BRICS, seperti India dan Brasil, yang memiliki populasi besar dan permintaan tinggi untuk komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara. Ketiga, BRICS juga memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat suaranya dalam reformasi tata kelola global, terutama di IMF dan Bank Dunia. Namun, keputusan ini juga menghadirkan pertanyaan penting. Apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi dinamika kompleks di dalam aliansi ini? Dan bagaimana kita memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir elit? Sebelum menjadi anggota BRICS, Indonesia telah dikenal sebagai pemimpin regional di Asia Tenggara. Dengan ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional dan memimpin berbagai inisiatif bersama, seperti perdagangan bebas dan kerjasama maritim. Namun, di panggung global, posisi Indonesia seringkali berada di bayang-bayang negara besar seperti China dan India. Bergabung dengan BRICS memberikan peluang untuk meningkatkan profil global kita, tetapi juga memunculkan tantangan. Bagaimana menjaga keseimbangan antara peran kita di ASEAN dan ambisi kita di panggung internasional? BRICS menawarkan berbagai manfaat bagi negara anggotanya. Salah satu keuntungan terbesar adalah akses ke New Development Bank, yang dirancang untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek infrastruktur dan pembangunan. Selain itu, BRICS mendorong perdagangan dalam mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Di bidang teknologi, BRICS membuka peluang kerjasama dalam pengembangan energi hijau, kecerdasan buatan, dan teknologi digital. Namun, bagi Indonesia, manfaat ini tidak datang begitu saja. Kita perlu memastikan bahwa peluang ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional, bukan hanya menguntungkan negara-negara besar seperti China atau Rusia. Seperti halnya peluang, keanggotaan di BRICS juga membawa risiko besar. Salah satu ancaman terbesar adalah ketegangan geopolitik yang meningkat antara negara-negara BRICS dan Barat, terutama Amerika Serikat. Jika konflik ini memanas, Indonesia bisa terjebak dalam posisi sulit di mana kita harus memilih antara melindungi kepentingan domestik atau menjaga hubungan dengan mitra dagang utama. Selain itu, dalam aliansi ini, pengaruh negara besar seperti China dan India sangat dominan, sehingga Indonesia harus berjuang lebih keras untuk memastikan bahwa suaranya tidak terabaikan.
Dalam konteks ekonomi, BRICS membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan menarik investasi baru. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa peluang ini benar-benar berdampak pada sektor-sektor penting seperti manufaktur dan teknologi. Indonesia juga harus memperkuat daya saing produknya agar tidak kalah bersaing di pasar BRICS yang sudah dipenuhi dengan barang-barang dari China dan India. Sebagai anggota BRICS, Indonesia memiliki platform baru untuk menyuarakan kepentingannya dalam isu-isu global, seperti reformasi ekonomi dunia, perubahan iklim, dan keamanan energi. Namun, apakah ini cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang Indonesia sebagai salah satu pemain utama? Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa suara kita didengar di tengah dominasi negara-negara besar di BRICS? Pengalaman negara-negara lain di BRICS memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. China dan India telah memanfaatkan keanggotaan mereka untuk meningkatkan pengaruh global, sementara Afrika Selatan menghadapi tantangan besar dalam mengelola ekonomi domestiknya. Apa yang dapat Indonesia pelajari dari pengalaman ini? Dan bagaimana kita memastikan bahwa keanggotaan ini membawa dampak positif, bukan justru menjadi beban? Banyak pengamat memiliki pandangan yang berbeda tentang keputusan ini. Ada yang melihatnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan diplomasi Indonesia, tetapi ada juga yang skeptis terhadap kesiapan kita untuk menghadapi dinamika di BRICS. Apa yang sebenarnya menjadi tantangan terbesar yang kita hadapi? Bagaimana tanggapan rakyat terhadap langkah ini? Ada yang optimis bahwa keanggotaan BRICS akan membawa peluang baru, tetapi ada juga yang merasa skeptis. Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa suara rakyat ini menjadi bagian dari strategi besar keanggotaan kita di BRICS? Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah besar yang membawa peluang dan tantangan. Masa depan keanggotaan ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola hubungan internasional, memanfaatkan peluang ekonomi, dan menjaga stabilitas domestik. Bagaimana menurut Anda? Haruskah Indonesia bergabung dengan BRICS atau tetap fokus pada prioritas domestik dan ASEAN? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk diskusi menarik lainnya.